karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama saya menyapa saudara di rumah saudara pada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Ya datanglah Immanuel, kunjungi umat Israel. Umatmu telah menantimu, mengharap kedatanganmu. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi peristiwa yang sangat penting dan begitu spektakuler. 500 tahun atau sekitar 5 abad tidak ada lagi malaikat menampakkan diri kepada manusia. Peristiwa itu terakhir terjadi di Perjanjian Lama adalah kepada Nabi Zakaria. Tetapi menarik, hal itu terulang kembali pada pribadi yang mirip namanya, tetapi berbeda pribadinya, yakni Zakaria, bahwa mereka akan menerima anugerah dari Tuhan. Istrinya yang sudah lanjut usia akhirnya akan memiliki keturunan dan harus menamai anak yang lahir itu Yohanes. Ini menjadi sesuatu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi hal itu dinyatakan untuk membuka rencana yang besar kepada umat manusia secara universal dan kepada bangsa Israel secara nasional. Saudara yang terkasih, karena Zakaria adalah imam yang bertugas di Bait Suci, ia sangat memahami tentang Perjanjian Lama dan isi janji-janji di dalamnya. Sebenarnya ada 6 janji di dalam Perjanjian Lama, tetapi 3 hal disampaikan oleh Zakaria dalam teks ini. Janji yang pertama adalah kepada Abraham yang bersifat nasional, janji kepada Daud yang bersifat universal, dan janji tentang Perjanjian Baru. Dan bagian janji kepada Abraham dan Daud tidak akan pernah nyata jika keselamatan itu tidak pernah dinyatakan, dan itulah Perjanjian Baru. Sukacita yang besar telah kita terima karena Yesus Kristus telah lahir ke dunia, dan Perjanjian Baru itu dimulai pada pribadi yang lahir itu, yakni Yesus Kristus. Saudara, kemudian Zakaria bernubuat dalam bentuk pujian pada teks hari ini. Kita menyatakan bahwa tidak pernah ada manusia yang mampu bernubuat jika bukan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Zakaria penuh dengan Roh Kudus. Dia memahami tentang firman Tuhan, kemudian menyatakan itu sebagai pujian penyembahannya. Bagaimana ia mendeskripsikan dengan begitu jelas, dengan begitu teliti terkait tentang rancangan Allah kepada keluarganya dan juga akan hal yang akan terjadi kepada anaknya. Ia membukakan mata setiap orang yang mendengarkan bahwa Tuhan ternyata telah mempersiapkan sukacita yang besar bagi umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, hanya lewat keturunan Daud. Ketika orang Israel begitu
menggebu-gebu mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari Abraham. Tetapi secara eksplisit yang sangat penting adalah keturunan Daud. Karena penegasan tentang keturunan Daudlah yang menjadi penegasan yang tidak akan pernah berakhir. Abraham menjadi bapa orang beriman. Tetapi tentang keturunan adalah keturunan Daud terkait tentang pemerintahan untuk selama-lamanya. Dan Yesus Kristus akan memerintah untuk selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Saudaraku, ini menjadi sukacita yang besar bagi kita bahwa Tuhan telah berkenan untuk datang di tengah-tengah kita, mempersiapkan jalan baginya lewat Yohanes Pembaptis. Sehingga ketika dia mempersiapkan jalan, maka Yesus Kristus akan menunjukkan tentang apa rencana Allah yang sesungguhnya. Di perjanjian lama, ada sebuah hal yang terus digunakan oleh bangsa Israel. Ketika mereka mengadakan perjamuan atau Paskah, mereka selalu mempersiapkan satu mangkuk atau gelas atau cangkir untuk Elia. Kemudian ketika mengadakan sunat, mereka selalu mempersiapkan bangku yang kosong untuk Elia. Perenungan mereka adalah jika Elia tiba-tiba datang, Elia sudah memiliki tempat untuk minum, Elia sudah memiliki tempat untuk duduk. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Elia yang Tuhan persiapkan bukan Elia seperti yang mereka pikirkan. Tetapi Tuhan mempersiapkan pribadi yang terbesar, melebihi dari seorang pria manapun yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Dari pelayanannya lah menunjukkan bahwa dia memiliki wibawa dan wewenang seperti Elia, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mari merenungkan ini, saudaraku. Biarlah keluarga kita menjadi keluarga yang mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini, mempersiapkan hati pikiran kita, terlebih keluarga kita, supaya menjadi keluarga yang berkenan untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau telah menyatakan anugerah-Mu dan kemuliaan-Mu, memberikan anugerah-Mu kepada keluarga Zakaria dan Elisabeth. Mereka memiliki anak yang luar biasa, yang oleh Tuhan juga mengakui bahwa dia adalah pribadi yang terbesar yang pernah ada, yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Kini kami mengerti betapa Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dengan begitu teliti dan penuh dengan bijaksana. Bimbing kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti tentang arti hidup ini, tentang hidup dan iman, sehingga kami sungguh-sungguh setia seperti Zakaria yang tidak bercela, yang tetap setia hingga pada masa tuanya, tidak melakukan hal-hal yang buruk seperti yang terjadi belakangan. Terima dan sempurnakan Tuhan pujian kami di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.